Abang dulu. Tungkatin lo. Permisi, ngamen. Potong bebek angsa masak di kuali. Nona minta dansa. Pak, misi pak. Tadi bang. Dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Kami dari tim Kelewang Polresta Padang mengucapkan selamat datang di Kota Padang tercinta. Terutama untuk adinda kita EN. Selamat atas keberhasilannya telah melarikan diri kasus penganiayaan secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Oke En, SDN. Ini Selamat datang En. Tangannya mana? Tangannya mana? Cepat. Ya. Iya En. Langsung disambut sama tim Kelewang. Kemana aja lu lari lu? 6 bulan lu lari mana? Tas lu mana? Di bawah. Iya. Pir, tasnya mana Pir? Mau ya Pak ya? Mau Dari Tanggo. Kelewang Polresta Padang Pak. Kau letak tanggo. Oke. Kasus penganiayaan secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain Pak. Meninggal orang lainnya Pak. Larinya ke Jakarta selama 6 bulan. Ulangan baru mengamen juga. Iya. Kan tadi cerita mah. Ikut na pengamen kan. Pak, Bu, Oke, Pak. Ayo. Potong bebek Abang sopir, terima kasih banyak Pak. Pak sopir. Sambut Me. Oke. Sambut. Tasmu mana? Ini tuh. Enggak. Pir, masih Pir. Gak na. Rambut Pak Supir panjang yo. Terima kasih Pak Supir. Ya, sip. Menang mobil. Pulang kampung gitu. Pulang kampung itu. Wow guys, saya salut banget nih, keren ya. Ini kekompakan dari tim Kelewang Polresta Padang. Buronan namanya EN alias RG. Dia salah satu pelaku penganiayaan tawuran di bypass Ketaping, Padang Kota. Nah, EN ini bagian dari otak pelaku tawuran tersebut hingga memakan korban meninggalnya salah satu pelajar ya guys. Ini patut tidak boleh kita contoh. Ini salah satu spesies gagal dalam pembibitan, gagal dalam pembentukan, gagal dari sebuah rusaknya circle pergaulan. Buka sama Ama. Ke pulang kampung. Baik, Kak Bogor. Namanya kok mudik. Jadi warga Bogor. Ya. Nakah. Cuma lari yang sekali payah lari saja. Hilangan. Kan percuma aja lu lari. Lu lari ke sana ke Jakarta, ke Bogor kan pulang lagi percuma. Kenapa nggak lari jauh aja lu? Tekan diri, lu jalani kemarin tuh kan. Ya, kan lari 6 bulan kan diri jujur lah. So ini jangan ulangi lagi. Ini pesan abang tadi yo. Nah, depan. Wah, sopir ada sih. Setelah 6 bulan melarikan diri, alhamdulillah berhasil diamankan oleh jajaran tim Kelewang Polresta Padang. Satu tim tadi dari sore kita menyanggong sampai malam hari ini, sampai pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, si pelaku yang sudah sekian lama berhasil melarikan diri bisa kita amankan dan kita kasih surprise tadi di bus
tumpangannya yang dari Jakarta ke Kota Padang. Kita gaskan dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam melakukan penganiayaan menggunakan satu buah balok kayu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel, di podcast Adam Jeep. Nah, saya akan membahas sebuah gerecepnya, gerak cepat dan gerak cerdasnya dari tim reserse kriminal Polresta Padang, yaitu biasa kita sebut tim Klewang yang dipimpin oleh Aibtu David Riko Darmawan. Wah, keren banget nih sama Bang David sama timnya ya. Gerecep triknya ini keren banget. Kita lihat tadi adegannya ya, dimana pura-pura jadi pengamen dulu. Dan kebetulan nih buronan ini udah hilang, pindah-pindah tempat, licin, walaupun masih usianya masih belia lah 18 tahun ya, tapi licin kayak belut. Dia selama 6 bulan pindah-pindah tempat hingga terakhir menetap di Bogor, Jawa Barat. Nggak tahu udah jenuh, nggak tahu udah diusir karena ketakutan sanak Handai Tolan dan keluarganya yang di kota Bogor tersebut, lalu mudik ke kota Padang. Masih dalam bis antar kota NPM, gerecepnya dari tim Polresta Padang Kota yang dipimpin oleh Aibtu David Riko, wah, langsung menangkap dengan menyanyikan potong bebek angsa masak di kuali, nona minta dangsa dansa 4 kali. Akhirnya terbangun itu yang namanya EN ya kan, alias si RG tersebut, dan dibekuk pada saat itu dengan pakai insulok ya. Itu sebetulnya ya borgolnya borgol yang dari kayak kabel tis gitu ya, insulok, tapi itu nggak bakalan bisa diputusin, itu kuat banget. Nah, YouTube balik semua melihat kejadian ini, kita sangat miris ya, karena jujur ini yang harus diperhatikan oleh pemerintahan pusat, di mana di Indonesia udah ke pelosok-pelosok sekarang yang namanya tawuran ya, yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, rata-rata udah level SMP ataupun SMA maupun SMK. Ngeri, dan udah ratusan mungkin seluruh Indonesia korban nyawa melayang gara-gara tawuran tersebut. Inilah yang disebut merusaknya peradaban generasi Indonesia dan menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Karena kenapa? Mereka di saat pembentukan aja mereka udah gagal. Kalau saya bilang ini jenis spesies gagal dalam pembentukan, gagal dalam sebuah rusaknya lingkungan atau circle pergaulan mereka, yang mana di sini wajib terlibat itu adalah lingkungan sekolah dan orang tua, terutama minimnya saat ini karena orang tua disibukkan dengan bisnis, dengan kerja. Sekarang itu sama-sama disibukkan mencari materi hingga anak dikesampingkan. Banyak studi kasus ya di kota-kota besar, apalagi anak hanya dikontrol oleh ART, oleh baby sister dan orang tua, lepas begitu aja. Dikarenakan bukan tidak mau, mereka udah habis waktunya, di mana mereka lebih fokus aktivitas duit. Sementara banyak duit kalau penggunaannya salah justru akan membuat sebuah bom waktu dan menghancurkan sebuah peradaban. Ngeri ya seperti itu. Nah, dari kejadian ini hingga bereaksi nih Bapak Kapolda Sumbar. Karena ini jujur, perhatiannya wajib ekstra. Kenapa sampai Bapak Kapolda Sumatera Barat turun tangan? Karena miris. Ini udah masuk. Sumbar itu kan udah ibarat kata provinsi, wilayah yang harusnya masih terisolasi dari aroma-aroma tawuran anak-anak. Kalau mungkin Jabodetabek, wilayah Jakarta itu karena inti kota, pusat kota, ibu kota Republik Indonesia. Banyak sekali kejadian tawuran seperti ini. Nah, sekarang udah sampai ke Provinsi Sumatera Barat. Belum nanti provinsi-provinsi yang di pinggiran. Kan ngeri ya. Yuk kita lihat gimana reaksi cepat dan respon Bapak Kapolda Sumatera Barat menghadapi anak-anak di bawah umur yang udah beringas. Udah tidak ada prikemanusiaan untuk menghabisi sesama umat manusia. Apalagi mereka katanya tidak saling mengenal dan tidak saling mengetahui.
dari mana asal usul mereka, tapi udah tega, udah bengis. Kita lihat, check it out. Punya siapa ini? Ini siapa ini? Ini punyamu? Niat kamu apa sih? Bacot tuh. Niatmu apa niatmu? Kan di tangan kosong. Jadi petinju situ olahraga. Lukanya nih. Ada perasaan nggak? Kenapa kamu berantem aja gitu harus pukul pakai sabit? Kenapa? Semua dari Sumatera Barat, Padang. Kenapa nggak sekolah? Hah? Kerja. Oh, ini kan SMA kan beda-beda tuh. Kok bisa ketemu tuh, ketemunya di mana? Kamu kenal sama korbannya? Nggak kenal. Kenapa harus dibacok? Lu kok nggak tahu? Lu kamu kan dari rumah kan bawa ini. Berarti kamu udah sengaja. Kamu sekarang tahu nggak resikonya? Masa depanmu coba gimana coba? Kamu sadar nggak? Kasihan mamamu nggak? Mamamu tahu, mamamu. Bapakmu tahu nggak? Kamu di sini sekarang. Jadi saya minta ke Kapolres ya. Saya kira ini udah lebih dari cukup, udah berkali-kali ya. Ini minta tolong nanti, tolong komunikasi dengan dinas ya, nanti Pak Direktur dengan provinsi. Ini harus kita betul-betul tuntaskan. Ada beberapa 3 sekolah, ada yang putus sekolah. Tolong komunikasi dengan Pak Wali Kota. Ini menjadi perhatian yang luar biasa, apalagi sudah mengakibatkan matinya orang. Jujur guys, saya respect banget nih kepada Polda Sumatera Barat, dari mulai Bapak Kapolda ke bawah jajarannya hingga ke Polresta Padang Kota hingga ke tim Klewang yang dipimpin oleh Aibtu David Riko. Kenapa saya respect banget? Kenapa saya kagum dan mengacungkan ini keren? Karena jujur, tawuran pelajar itu adalah penyakit yang lebih sadis daripada virus rabies yang harus kita musnahkan dari NKRI. Anak-anak sekolah ini adalah sumber daya manusia yang harusnya lebih baik, lebih berkualitas untuk menggerakkan peradaban di Indonesia. Tapi kalau udah begini, kalau udah menjamur virus ini hingga ke pelosok-pelosok, hingga sekolah-sekolah di pinggiran, rusaklah peradaban Indonesia jangka panjang ke depan. Kalau pemerintah pusat ataupun orang-orang lembaga terkait yang harusnya bisa punya wewenang, punya otoritas untuk membunuh, untuk membumi hanguskan sistem atau budaya ataupun aroma-aroma circle pergaulan yang memunculkan rasa senang, rasa mencintai, rasa semangat untuk melakukan tawuran. Dan harus ada hukuman pasal darurat pidana untuk anak-anak sekolah yang melakukan tawuran. Hingga akhirnya bakal mendapat reaksi ketakutan traumatik kepada orang tuanya yang ada di rumah. Karena kalau enggak, maka anaknya bakal suram masa depan, hancur lebur. Seperti itu. Kita lihat lagi guys. 5 terduga pelaku tawuran yang videonya viral saat melakukan aksinya di Jalan Bypass akhirnya ditangkap polisi. Dari 5 terduga pelaku, 4 diantaranya anak di bawah umur. Satu persatu terduga pelaku tawuran di Jalan Bypass beberapa waktu lalu akhirnya diringkus petugas kepolisian. Mereka digelandang oleh tim buruh sergap dari Satreskrim Polresta Padang dari sejumlah lokasi di Kota Padang. Tampak penangkapan salah satu terduga pelaku, pihak keluarga histeris saat yang bersangkutan dibawa untuk diproses. Tidak hanya para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan saat mereka melakukan aksinya, seperti celurit hingga berbagai senjata modifikasi yang dibuat agar terlihat gagah di jalanan. Sedikitnya ada 5 terduga pelaku tawuran yang berhasil ditangkap dan ironisnya 4 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kejadian tersebut dan mencari salah seorang pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Atas perbuatannya, kelima pelaku terancam dijerat dengan hukuman pidana karena secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Seperti yang diketahui, aksi tawuran terjadi di Jalan Bypass Ketaping, Kota Padang beberapa waktu lalu. Dari video yang beredar, satu remaja tampak menjadi bulan-bulanan dan dikejar menggunakan senjata tajam dan kayu. Korban diketahui akhirnya meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Oke guys, itu tadi YouTubeolik semua, para Adam Developer ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Keren, good job Bapak Kapolda Sumatera Barat
bersama tim jajarannya ke bawah hingga kepada Polresta Padang. Wow, tim Klewang keren ya. Karena kenapa saya appreciate banget, saya ucapkan keren ini buat Bapak Kepolisian di jajaran Polda Sumatera Barat ya. Jujur, saya ini paling prihatin kalau udah ngelihat sekolah tawuran. Bayangkan loh, semua pemerintah pusat dari presiden hingga ke bawah itu kan punya hayalan, pingin cita-cita Indonesia kan makin baik ke depan. Tapi kalau tidak ada pembenahan di mental-mental sumber daya manusia yang berkualitas untuk generasi Indonesia ke depan, sama aja bohong. Kita mau sistemnya bagus, segimana bagusnya kita tata kelola negara Indonesia ini secara sistem, tapi kalau sumber daya manusianya bobrok, apalagi yang dilakukan oleh generasi muda, generasi penerus. Ini anak-anak sekolah kayak SMA, SMK. Ini kan generasi penerus 20, 30, 50, 60 hingga 100 tahun ke depan. Saya bilang tawuran ini semacam virus. Virus ini lebih jahat, lebih mematikan daripada virus rabies. Mari kita lihat dimanapun anak-anak sekolah yang melakukan tawuran. Mereka itu semacam lebih jahat daripada zombie. Di saat dia di zona tawuran, mereka terprovokasi. Mereka ada yang ngomporin. Wah, ada yang manasin dan segala macam lah bahasa kasar. Hingga mereka melakukan bak seperti kelakuan binatang. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan. Siapapun yang menghalanginya dia bacok, dia bantai, dia bunuh, dia pukul dengan rasa sukacita loh. Dengan sukacita dia melakukannya. Berarti kan ini prihatin dong. Ya, sementara mereka itu sumber daya manusia yang harusnya makin berkualitas di semua sektor, dari pribadi, adab, akhlak, agama. Kita orang Indonesia ini kan lebih kental dengan nuansa religi. Kita Indonesia udah terkenal keramah tamahannya. Nah sekarang ini kalau budaya ini tidak ditumpas, tidak dibantai, tidak dihancurkan, tentang budaya tawuran ini kalau saya bilang udah menjadi sebuah budaya. Kayak mau kemanapun nih di Indonesia, tidak semua ya, tidak semua. Tapi kalau kita di wilayah Indonesia mendengar kata SMA, SMK, pasti aroma tawuran ini sangat kental. Walaupun tidak semua. Kayak semacam udah menjadi sebuah habit yang akhirnya regenerasinya, yang akhirnya membuat sebuah turun-temurun dari senior ke juniornya, terus dari senior ke junior, terus memberikan contoh. Akhirnya yaitu tadi, kalau aparat terkait, pemerintah tidak peduli, tidak menumpas, wah bahaya. Indonesia mau tata kelolanya sebagus apapun, kalau sumber daya manusianya rusak, rusak. Karena sumber daya manusia bagian instrumen penggerak dari sistem peradaban ini. Seperti itu kalau menurut saya. Makanya keren banget. Terima kasih buat Bapak Kapolda Sumatera Barat. Terima kasih kepada Bung Aibtu David Riko bersama tim dari Klewang. Keren, good job ya. Dan kalau menurut saya seperti beliau-beliau ini yang tadi kita lihat ya, wajib diapresiasi, boleh dengan prestasi kerja lah, boleh kenaikan pangkat. Karena kenapa? Mereka selain mengabdi kepada negara melalui institusi mereka, institusi Polri, mereka juga punya hati nurani, menyelamatkan generasi bangsa ini loh. Gitu. Harus, kalau tidak ditumpas, kalau tidak di stop, wah rusak udah peradaban kita. Seperti itu ya guys. Oke YouTuber semua, selalu ikutin dan selalu stay di channel Adam Jeep dan pantengin konten-konten terbaru dari Adam Jeep, terutama buat para crazy rich, para bilioner, para abang-abangku, para sultanku. Mohon bantuannya ya, dengan melalui apa agar channel Adam Jeep ini terus berkembang makin baik lagi dengan segala kerendahan hati. Mohon bantu subscribe, like dan komen share-nya juga. Mohon bantu juga dengan memberikan apresiasi melalui super chat, super thank, tanda terima kasih. Wabil khusus yuk gabung di grup Adam Jeep karena ada konten-konten yang berbayar yang insya Allah bisa dipakai dan sangat bermanfaat kita aplikasikan dalam kehidupan umat manusia. Karena sesungguhnya manusia tempat membuat masalah, tempat terjadinya sebuah masalah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah ya guys ya. Nah,
Di grup Adam Jeep banyak sekali masalah di berbagai problematika umat manusia yang bisa kita jadikan resep untuk menyelesaikannya atau trik untuk membuat masalah itu bisa kita akhiri atau selesaikan. Terima kasih banyak YouTube balik semua. Sehat selalu, berkah. Terus tonton dan pantengin channel Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.